أزواجه وذريته وأهل بيت الكرام أجمعين وإلى أرواح الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعلى آله وعباده الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين من أحسن إلى أرواح المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقرائين والخالصين والمحدثين وسائر سادة صوفية المحققين وإلى ركب ولي وليات مسلمين ونفسون إلى سر ورقان وسمادن وكبير Isyamidun bil qadir jailani qadasallahu sallallahu wasallam Rabbil qadri wa sirri sirri sakati yasira wa sirri subil hamdani wa sirri sabil muslim dengan Tuhan wa sirri segala kali sabur sabun salam batin wa hadratikum karam semua taja'ala bina qayyim wa hadratikum karam ini Sayyid Syekh Rabi Al-Bantani wa ila jami'i arwahi makhlukat qabila qabul wilajada wa sinatullah susun laban barakatuh wa wasiwatuh baraka syafa'al ijabah wal arifin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang logat Jawa apa Sunda? Jawa ya. 20 ya, halaman 20. Wa amma saumulan anapun utawi puasa wa amma saumulan anapun utawi puasa wa huwa lan utawi puasa iku asalisu wa huwa lan utawi puasa iku asalisu kaping telu iku asalisu kaping telu min arkanil islami saking pira-pira rukun Islam Iku asalisu kaping telu min arkanil islami saking pira-pira rukun Islam bahwa maka utawi puasa bahwa maka utai saum atau puasa iku imsaku ma'rufin makar perkara kang dikina weruhi makar atau menahan perkara kang dikina weruhi ala wajhi maksusin ingatase dalan kang tertentu ala wajhi maksusin ingatase dalan kang dikhususaken atau tertentu minhu iku setengah saking maksus minhu iku setengah saking wajhin maksusin atau dalam tertentu minhu iku setengah saking maksus wajhin maksus an-niyatu utawi niat an-niyatu utawi niat likulli yaumin kedua saban-saban dina likulli yaumin kedua saban-saban dina atau maring saban-saban dina sama saja wa tabyituha lan utawi niba akan niat wa tabyituha lan utawi niba akan niat Iku minal laili saking bengi minhu iku setengah saking wajhi maksus al imsaku wal imsakulan utawi ngeker atau menahan
Anil mubtiroti saking piro-piro perkara atau saking perkara kang batalaken puasa. Anil mubtiroti saking perkara kang batalaken puasa. Singkat aja lah, singkat. Anil mubtiroti saking perkara kang batalaken puasa. Minat to'ami bayane saking mubtirot. Bayane saking mubtirot minat to'ami saking panganan. Minat to'ami saking panganan wa syirabi lan minuman. Wal jimailan kuda-kudaan. Wal jimailan bersetubuh atau kuda-kudaan. Wal istimna'ilan amrih metu mani. Wal istimna'ilan amrih metu mani. Keluar mani bimubasyaratin kelawan tetempelan. Bimubasyaratin kelawan bersentuhan atau tetempelan. Wal istisqa wal istiqaati wal istiqaati lan amrih muntah amrih mutah bil ikhtiyari kelawan ikhtiar, bil ikhtiyari kelawan usaha atau sengaja lah, ikhtiar. Min tamami saumi iku setengah saking kesempurnaan puasa. Min tamami saumi iku setengah saking sempurnane puasa atau kesempurnaan puasa. Min tamami saumi iku setengah saking sempurnane puasa. Kaful jawarihi utawi mencegah piro-piro anggota. Kaful jawarihi utawi nyegahe piro-piro anggota. Amma saking perkara yakrahu boleh, yukrihu boleh. Enggak lah, mana saja. Kalau di tengah yukrihuhu ya, haknya ada dua ya. Ada dua, ini hanya ada dua. Yukrihuhu kang sengit ing perkara sopo Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Yukrihuhu kang sengit ing perkara sopo Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Bayane saking jawarih minal a'doi saking piro-piro anggota as-sab'ati kang pitu. Minal a'doi saking piro-piro anggota as-sab'ati kang pitu al-ati kang bakal teka. Al-ati kang bakal teka opo dikruha nutur ing anggota. Apa dikruha nutur ing anggota. Fa fil hadisi maka iku ing dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khamsun yubtirna shaima al-kidbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadibu wan nadru bi syahwatin. Khamsun utawi lima perkara. Khamsun utawi lima perkara yubtirna kang batalaken opo lima perkara. Yuktirna kang batalaken opo lima perkara. As-shaima ing wong kang puasa. As-shaima ing wong kang puasa. Sewiji al-kidbu sewiji bohong. Al-kidbu sewiji bohong. Dua wal ghibatu lan ngrasani. Wal ghibatu lan ngrasani ngomong akan batur ya. Wal ghibatu lan ngrasani. Wan namimatu lan adu domba. Jadi ingat rumah irama ki.
Wan namimatulan domba. Domba. Bah domba. Aduh. Masih inget nggak lagunya? Ingat ya? Domba. Bah domba. Sama. Wal yaminul kadzibatu lan sumpah bohong. Wal yaminul kadzibatu lan sumpah bohong. 1 2 3 4 baru 4 ya. Wan nadru lan ningali bisahwatin kelawan syahwat. Wan nadru lan ningali bisahwatin kelawan syahwat. Tanggung masih puasa. Wa min tamami saumilan iku setengah saking sempurnane puasa. Wa min tamami saumilan iku setengah saking sempurnane puasa. Tahariyul iftori utawi nemen-nemen buka. Tahariyul iftori utawi menyengaja berbuka atau nemen-nemen buka, menyengaja berbuka. Ala halalin ing atase perkara kang halal. Ala halalin ing atase perkara kang halal. Wa adamul istiksari lan orang ngakehaken tidak memperbanyak. Minal akli saking mangane aja akeh. Minal akli saking mangan kolok bubur kacang mangan sega karo iwak ayam perkedel loro minum es jus air putih segelas. Wah, orang bisa terawih. Wayang bagilan kudulan mestilan harus opo al istiksaru ngakehaken memperbanyak. Opo al istiksaru ngakehaken atau memperbanyak minasaumi saking berpuasa. Minasaumi saking berpuasa. La siyamal ayamil fadilati apa maning ing piro-piro dina kang utama. Apa maning ing dalem piro-piro dina yang utama. Apa maning ing dalem piro-piro dina kang utama. Bisyar'i ing dalem syariat atau munggu syariat. Bisyar'i dalam syariat. Wallahu lan utawi Gusti Allah iku a'lamu. Awi weruh sapa Allah. Wa billahi lan iku kelawan Gusti Allah. At-taufiqu utawi nyuwun pitulung. Wa billahi lan iku kelawan Gusti Allah. At-taufiqu utawi nyuwun pitulung. Kalau sudah, kita flashback ke halaman 17. Kemarin mungkin Bapak menjelaskan ada yang keliru ya. Ada yang keliru. Kita diulang lagi tentang riya ya, halaman 17 pas paling atas itu. Kita itu haram baik melaksanakan sholat atau selainnya haram disertai dengan riya, nggak boleh. Riya itu beramal mendekatkan diri bukan kepada Allah tapi likos dinas untuk mendapatkan pujian, perhatian dari manusia. Tapi di sini ada yang terkecuali riya, ada fakharaja ghairul qurbati, ada yang bukan kurbah, bukan mendekatkan diri pada manusia, bukan termasuk, yaitu adalah kal mutajammali bil libas, seperti mempercantik, memperganteng, berhias di dalam berpakaian. Wa nahwihi fala riya fihi, dan seumpamanya itu tidak dikatakan riya. Kenapa sih? Begitulah yang sudah dijelaskan di kitab Ittihaful Murid
Syekh Abdus Salam Al-Laqani. Karena dulu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin keluar, ingin bertemu dengan para sahabat, beliau berkaca dulu di cermin, merapihkan surbannya, merapikan rambutnya, gitu ya. Kemudian Siti Aisyah bertanya kepada beliau, ya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa engkau seperti itu? Kau berdandan dulu, gini rapiin dulu. Kenapa? Kata Kanjeng Nabi, Innallaha yuhibbu lil abdi ayyatazayyana li ikhwanihi idza kharaja ilaihim. Tuh ya. Sesungguhnya Gusti Allah mencintai seorang hamba yang selalu berhias, memperbaik diri, memperindah diri, gitu ya. Apabila dia ingin bertemu dengan saudaranya atau teman-temannya. Jangan sampai ini ketemu dengan teman bau jigong, ketemu dengan teman bau kelek. Ada nggak yang tipe seperti itu? Ada. Bapak sendiri bukan berarti nggak mau kumpul-kumpul dengan laki-laki, bukan. Tapi ketika laki-laki sudah kumpul semua itu ya, pelengit. Bapak bukan termasuk yang sok. Yang dekat bapak pernah belum bau kelek? Sok yang dekat dengan bapak pernah belum bau kelek? Awas jangan ngomong lagi habis main poli ya, habis main poli beda. Tapi habis main poli pun kalau sebelumnya kita pakai deodoran nggak akan bau. Kalau sebelumnya kita pakai inilah bubur ketek gitu ya, itu nggak akan bau. Berbeda dengan yang tidak pakai sama sekali. Itu ya melengit baunya. Bapak alhamdulillah enggak. Karena kalau bapak kecium bau tuh nggak betah. Nah ini yang kecium baunya betah, aneh ya, bapak aneh bener, hebat. Jadi indera penciumannya bagus, bapak nggak kuat. Oke lanjut ya. Nah seperti itu. Wa amma tafakhuru fahuwa madmumun manhiyun anhu. Adapun berlebih-lebihan, bermegah-megahan, bersombong-sombongan, awas nih, itu dicela, perbuatan tercela dan dilarang oleh agama. Apa sih perbuatan tafakhur? Berindah-indah bermegah-megah ya, bernyombong-nyombongan gitulah, bangga-banggaan diri. Kayak gimana sih? Wa qad yakunu bil mali. Tuh bermegah-megah di dalam hartai, pakai motornya paling bagus misalnya, itu hebat tuh. Tuh cincinnya baru tuh. Bajunya cincin lah ya. Tapi bukan dengan harta lah. Dengan harta. Apalagi ya, motor listriknya masih baru, apalagi banyak lah ya, banyak. Kalau tadi mah bukan berarti sebuah baru, tapi kalau tadi mah Kanjeng Nabi berusaha untuk berpenampilan baik, gitu kan ya. Ini beda nih. Tiap ketemu baru, kayak apa nih sekarang? Ngaji beda kali, ganti lagi. Ya iya, orang kemarin udah dipakai bajunya, masih dipakai lagi. Ini yang penting dalam niat kita nggak ada pengen ini paling bagus sih pakai, enggak. Ini judulnya yang sombong-sombongan, ingin pamer harta. Wa qad yakunu bil aba, dan juga pamer anak pejabat, anak anu lah ya. Itu saya masuk ke kafe masuk ke warung ini, saya pesan ini, cepet lain. Jangan macam-macam, kamu saya itu anaknya ini. Nah gitu ya. Itu gara-gara numpang tenar di bapaknya, di pamannya, di saudaranya. Tuh jangan. Tafakhur namanya. Tafakhur juga waqad yakunu bil ibadah. Kadang juga bersombong-sombongan, berbangga-banggaan, berlebih-lebihan di dalam ibadah, pamer dalam ibadah. Selagi nggak ada orang mah biasa sholatnya. Pas lagi banyak santriwati sholatnya 100 rakaat jungkel. La pacar kamu hebat tuh. Itu hebat. Ya kalau seumpama kita niatnya ikhlas mah ya bukan pengen itu bagus. Tapi kalau kita ada sedikit aja pengen dipuji, pengen dipandang, ya udah masuk ke dalam tafakhur ya. Biasanya orang yang tafakhur ini biasanya tuh ngedengaken, ngomongin.
Lihatin tuh, motor saya masih baru tuh. Nih baju nih baru online batik. Gitu ya biasanya tuh. Kamu nggak diterima, bilang dong saya, saya nanti ngomong sama bapak saya nih. Nanti kamu diterima kerjanya. Ini kamu baru ini, saya mah udah 200 rakaat sholat. Puasa saya mah dilebihin, nggak 30 hari. 36 hari ya benar sama Syawal. Sekarang hari apa? Jumat, nggak puasa? Puasa dong. Emang Jumat hari apa? Sekarang tanggal 15 Hijriah. 15, misalnya 15 Dzulqa'dah misalnya. Ini masih termasuk Ayyamul Bid. Puasa dong, saya puasa, kamu nggak puasa. Kalau niatnya nyombong, sombong ladang ibadah, nah, majmumun tercela. Boleh ya? Kaget tuh. Wa kulluhu madmumun qabihun, dan semua yang niat untuk sombong-sombongan itu tercela ya. Perbuatan yang sangat jelek. Kemudian kata Syekh Abdus Salam Al-Laqani, riya itu terbagi ke dalam dua macam. Pertama, riyaun kholisun, riya yang murni. Seperti seseorang beramal ya, tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi hanya untuk manusia. Ini benar-benar nih, ya. Jadi nggak ada niat ibadah dia mah, hanya pengen dipuja saja, gitu. Yang kedua adalah riya syirik. Kalau awal mah jelas, dia mah bukan pengen niat ibadah ke Allah, jelas pengen dilihat oleh mertua seumpama ke orang lain. Kalau yang kedua mah maksudnya riya syirik nih. Artinya dia ibadah pada Allah juga pengen dipuja oleh manusia. Nah, yang seperti ini lebih enteng dari yang pertama. Tapi tetap ini termasuk riya, nggak boleh dua-duanya. Kalau yang pertama mah jelas, jungkal sholat orang maniat ibadah ke Allah, ini mah pengen dilihat, ini jelas nih. Kalau yang kedua mah ya ke Allah juga, ya pengen di alam juga. Gitu. Nah, seperti itu. Wa yahrumu ijma'an, diharamkan riya itu, semua diharamkan ya. Kemudian, nah sekarang nih baru masuk ke yubtilu sholat ta'al kalamu. Perkara yang membatalkan sholat sekarang. Yang pertama ngomong, berbicara, omongan manusia selain dzikir, selain doa yang diperbolehkan. Selain itu, meskipun ngomongnya dengan bahasa ajam, dengan selain bahasa Arab, omongannya baik. Misalnya, ya Allah, saya pengen bertobat ini baik, misalnya tuh kayak gitu. Misalnya ini mah disertai bahasa Arab, ya, dengan bahasa Arab misalnya tuh, dengan bahasa. Jadi bahasa ajam itu selain bahasa Arab dan juga, jadi pokoknya bukan doa-doa dan dikiran, itu aja lah intinya, ya. Seperti ngomong dengan bahasa ajam disertai dengan omongan yang baik dan bahasa Arab, tuh ya, yang pertama. Atau tidak disertai dengan yang baik. Nah gini aja lah, Bapak simpulkan aja ya. Pokoknya selain doa, selain dzikir yang dianjurkan, jangan mengucapkan kalimat itu aja ya. Dah gitu. Jangan kita buat sendiri, buat sendiri jangan. Misalnya kita bidu'ain mandumin, dengan doa yang teruntut buat sendiri, nggak boleh. Ya. Tetap nanti batolat sholat tuh. Kita baca-bacaan sholatnya sesuai yang dianjurkan saja. Ngomongnya gimana? Ngomongnya secara disengaja. Meskipun ya itu omongan itu hasil karena dipaksa atau terpaksa maksudnya, atau menangis, dengan dikiringi menangis. Meskipun omongan itu keluar karena memang urusan akhirat, tetap nggak boleh.
Ngomongnya sambil bersiul nggak boleh. Sambil sambat-sambat nggak boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nggak boleh, sambat-sambat nggak boleh. Berintih-intih nggak boleh. Rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Berintih-intih. Kayak nangis berintih gimana? Nangis berintih. Ihdinas siratal mustaqim. Nah berintih gitu nggak boleh. Apalagi tertawa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nggak boleh, awas. Nggak boleh. Out tanhaniya atau dehem. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bapak dulu pernah menjelaskan dehem, batuk itu boleh, tapi yang benar-benar sabaqa lisanu atau yang refleks itu pun di bawah sita kalimatin, di bawah 6 kata. Di bawah 6 kata. Benar-benar kita nggak kuat untuk mengeluarkan batuk, harus dehem. Nggak kuat, benar-benar nggak kuat. Itu bolehnya, tidak boleh mutawaliyah berturut-turut, dan juga tidak boleh lebih dari 6 kata, harus di bawah 6 kata, nggak boleh. Batasannya 6 kata lah. Itu pernah Bapak menjelaskan di kitab Tanwirul Qulub ya, pernah. Meskipun 2 huruf ya, yang berturut-turut, meskipun 2 huruf itu tidak berfaedah. Kenapa sih ada kata 2 huruf? Karena bahasa Arab itu 2 huruf itu ya ada artinya, gitu loh. Gitu ya. Karena sesuatu ucapan itu terbangun, tersusun dari 2 huruf. Tuh, dari 2 huruf sini ya. Misalnya apa? Lagi sholat, al-ya. Dua patah gitu. Kalau di sini kan apa tuh? Ro'a. Kan 2 huruf. Artinya kan melihat, iya enggak? Ro'a. Apalagi? Ini misalnya bahasa Arabnya. Kalau kitanya kan, kalau misalnya kita mah Nabil, dua kali ngomongan kan, iya enggak? Nah. Atau 1 huruf tapi yang membuat paham. Atau 1 huruf, ngomongnya 1 huruf tapi paham. Contohnya di sini seperti ko, seperti fa. Fa itu artinya nuhona sira. Mencukupilah kamu. Maksud kita mah gini nih. Misalnya ada yang lagi nimbang. Kita sholat. Malah keburu sholat. Lagi nimbang nih, udah belum nih. Fa, misalnya begitu. Itu udah cukup. Ini paham, oh, itu batal. Misalnya ini. Atau ki kerak salah sira. Jagalah kamu. Kata-kata ki saja udah batal. Atau i di sini artinya ngumpulana sira. Gitu ya. Itu artinya kumpul kamu ya. Li itu perintahlah sira. Ini anak-anak kalau berkumpul sih, kita lagi sholat. Li artinya maksudnya dia paham. Oh, suruh kumpul. Li itu artinya kumpulkan olehmu gitu ya. Di sini meskipun 1 kata, fi, ki, i, li, ti itu ya. Li'annahu kalamun tamin, karena itu merupakan ucapan yang sempurna secara bahasa dan secara huruf. Wa in akhta'a biha istabti pun ya ada yang terbuang huruf ha-nya. Kemudian walau nasian, meskipun lupa yang seperti apa sih? Misalnya dia itu sedang sholat, dia salam, setelah salam ka'an salama fiha, seperti dia sedang sholat baca assalamualaikum, kemudian ngomong ya, meyakinkan dengan sempurnanya sholat.
In kasuro kalau banyak opokalam. Ya, kalau misalnya dia lupa, tapi lupa ini kalau omongannya banyak ya. Kalau banyak nih. Banyaknya segimana? Seperti apa yang tadi Bapak ucapkan. Batasannya 6 kalimat atau 6 kata. Tuh 6 kata ya. Ya benar. Batasan banyak adalah lebih dari 6 kata. Ya benar berarti. Ini sama kitabnya dengan Tarikh Qulub. Kenapa sih hal demikian? Ucapan itu membatalkan karena ya ketau nadma sholati, bisa memutus runtutan sholat. Itu ya. Terus kalau seumpama dia lupa ya. Adapun kalau misalnya dia berbicara, dia lupa tentang keharaman ngomong sewaktu sholat, ya batal gitu. Sebagaimana lupanya ada najis yang ada di pakaiannya ketika sholat, ya batal, otomatis batal. Wa yubtiluha, kemudian yang kedua, wa yubtiluha amal kasir. Yang membatalkan sholat lagi adalah pekerjaan yang banyak. Pekerjaan yang banyak di sini ya bukan termasuk pekerjaan sholat dari jenis sholat seperti memukul atau berjalan pada selain sholat syidatul khauf. Kalau syidatul khauf seperti orang yang sedang ketakutan yang sangat banget sekali ya, ketika ada hewan buas, apalagi kebakaran syidatul khauf ya, syidatul khauf lah. Itu nggak mungkin kita diam saja, itu pasti ada satu gerakan. Seperti juga wanapli safar, sholat sunnah sedang dalam perjalanan ya, perjalanan di kendaraan. Wasyalin, ada apa tuh namanya, ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, sedang sholat pengen ada yang membunuh, masa diam saja gitu kan. Tuh ini ada nih, jadi beda, boleh memukul, boleh lari, boleh ini, boleh. Atau seperti ada ular kepada dirinya dan berusaha menjaga dengan perbuatan banyak ya, jaga supaya selamat, itu nggak apa-apa, itu boleh. Nah, perbuatan yang banyak di sini minimal kasalasi hutuatin, 3 langkahan, 3 jangkahan yang berturut-turut, seperti bergerak 3 anggota bagaikan menggerakkan kedua tangan dan satu kepala secara bersama-sama. 2 tangan dan 1 kepala bersama-sama. Di sini contohnya begitu. Walau bisawin, meskipun lupa, tetap batal. Karena pekerjaan banyak bisa memutuskan runtutan sholat. Intinya gini aja lah. Kalau kalian misalnya gatal 1, 2, itu aja ya. 1, 2. Tuh, udah. Kalau seumpama ada ragu-ragu ya, kita ragu-ragu nih, aduh tadi tuh saya tuh mendatangkan pekerjaan banyak atau sedikit, maka yang diambil adalah qalil, pekerjaan sedikit, artinya nggak batal itu ya, karena ada keraguan. Kita langsung yakin saja, oh tadi itu pekerjaan sedikit. Ini kata ini ya, di sini udah. Kemudian wa kasirul fi'li idza kana li syiddati jirbin ya. Tadi jirbin apa sih ini ya? Nah. Oh iya, pekerjaan banyak seperti adanya binatang buas, takut kepada macan seumpama lah ya. Ya tadi udah dijelaskan. Masa kita lagi sholat ada macan diam saja, itu terekam, harus lari lah. Itu kalau banyaknya pekerjaan. Kalau entengnya pekerjaan seperti menggerakkan jari-jari tangan ya di dalam menghitung tasbih, itu nggak batal. Contoh, misalnya bapak nih ya lagi sholat istikharah thalabul khair, itu kan sholli sunnata istikharati thalabul khair ya.
Rakaat ini musabbihi lillahi ta'ala gitu kan, ya Allah Akbar. Setelah Akbar baca doa iftitah, terus baca ayat kursi, terus baca Al-Ikhlas 15 kali. 15 atau 17 lupa 15 kalau nggak salah. Ya udah, Allahu kufuwan ahad, tak sekali. Jadi ini aja, tak sekali, tak ini aja jari-jari gitu ya, nggak apa-apa itu. Itu bukan fi'lul kasir, tapi itu namanya khafiful kasir atau pekerjaan ringan. Jadi yang membatalkan ini adalah pekerjaan banyak, bukan pekerjaan enteng. Terus yang membatalkan sholat lagi adalah makan dan minum. Maksudnya di sini adalah sesuatu makanan minuman yang sampai ke dalam perut meskipun sedikit, kecuali kalau lupa ketelan dikit, nggak tahu lupa, benar-benar lupa, bukan disengaja, lupa, itu dimakfu meskipun walau ma'ikrohin, meskipun terpaksa ya, terpaksa. Di sini kalau lupa nggak apa-apa di sini. Illa ingkana nasian li sholat. Bapak. Adapun mengunyah diri sendiri, mengunyah misalnya nggak ada makanan nih, itu ya, mengunyah itu mah nggak membatalkan. Tapi kalau seumpama ada remeh lah di sini ya, kita kunyah, itu awas tuh, hati-hati. Kalau di dalam kitab Tauhidul Qulub itu masuk ke dalam fi'lul kasir, ya. Mengunyah itu masuk ke dalam fi'lul kasir. Kalau yang dikunyah makanan. Kalau di sini enggak. Kalau hanya mengunyah diri sendiri, seperti ngunyah gitu doang enggak. Ya. Terus aing ngunyah doang, naon rek naon atuh, ngunyah naon dia enggak. Lagi sholat tuh, atuh. Di sini maksudnya mempermudah bagi orang yang barangkali mungkin banyak air liurnya atau pokoknya produksi air liurnya kebanyakan mungkin ya. Maaf itu nggak apa-apa, nggak batal sholatnya. Nah, kemudian yang batalkan sholat lagi adalah kisampul aurat, terbukanya aurat, sebagian aurat. Mau banyak mau sedikit, pokoknya kalau kebuka ya batal. Kecuali kalau ditutup seketika. Misalnya perempuan lagi sholat, nggak pakai daleman, nggak pakai cangcut, nggak pakai BH, pakai langsung mau kena, buru-buru ke atas, angin dari bawah, dari wetan ke kulon. Karena buru-buru Nabila nggak ke atas, Nabila Mariuk ya misalnya, misalnya buru-buru, sholatnya di bawah aja lah, santriwan di belakang ketinggalan, anginnya besar, bius, kebuka semua, lagi sujud, wush, pemandangan indah. Langsung tutup lagi, itu enggak batal ya. Meskipun itunya serabinya terlihat. Pokoknya kalau langsung ditutup ya nggak apa-apa. Misalnya siapapun ini mas, siapapun. Kemudian terjatuh atau ketibaran najis, ya, tibaran najis ke badan atau ke pakaian, walaupun dia tidak bergerak, ya. Kalau tidak dibuang seketika, tetap batal. Kalau dibuang enggak. Cuman di sini ada catatan nih di dalam kejatuhan najis, ya. Awas nih. Wala qabadona tidak usah digenggam, ditahan. Yahrumu ilqauha fil masjidi intasa'al waktu. Haram membuang najis di dalam masjid kalau memang waktu sholatnya masih luas. Ya kita wayahna lah batalkan lah keluar piceun, terus sholat lagi. Itu kalau
waktu sholatnya luas, ya. Tuh. Kemudian tidak boleh juga menyelamatkan najis dipegang di tangan. Tangan dulu aja lah, ya batal sholatnya. Tuh, ini ya. Ini contohnya seperti itu. Kemudian sholatnya batal lagi mendahului imam dengan 2 rukun fi'liyah yang berturut-turut tanpa udur. Awas kalau tanpa udur berarti udur itu kan macam-macam ya, udur macam-macam. Tanpa udur nih, orang tuh sengaja dan tahu akan keharaman sholat, tahu akan keharaman mendahului, ya, karena jeleknya dia nulayani, berselisih lah bahasanya, kelamaan, dah lah, duluin aja lah, gitu bahasanya. Fa in saha au jahla lam yadur. Kalau memang dia itu lupa karena mendahului atau bodoh nggak ngerti, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja mah ya batal. Tapi kalau seumpama dia itu ya lupa atau bodoh atau masih dekat keislaman, perlu ya masih mu'alaf ya, dia mendahului lah, lupa atau bodoh ya, maka dia nanti terakhir ditambah 1 rakaat. Tapi kalau tidak kategori yang disebutkan tadi, sholatnya diulang ya. Gambaran mendahului di sini ada contohnya nih. Contoh, orang ini mendahului ya, misalnya dia ruku, i'tidal, terus turun mau sujud umpamanya. Imamnya masih berdiri. Nah ini nih yang mendahului seperti ini. Pak, kok enggak, dia sedang i'tidal. I'tidal itu rukun pendek. Jadi kehitung 2 itu ruku dan sujud. Awas, itu ya. Atau dia ruku sebelum imam, ya. Dia imam contoh nih. Kalau yang pertama kayak tadi ya, imamnya berdiri, dia ruku, i'tidal, dia sujud, imamnya masih berdiri. 1 itu ya. Yang kedua, atau dia ruku, imamnya berdiri, imam ruku, dia i'tidal, imam i'tidal, dia sujud. Nah begitu terus-terusan begitu. Nah yang kedua begitu. Jadi nggak pernah kumpul, nggak pernah bareng. Nah yang seperti ini membatalkan sholat. Bahkan abhasun, perbuatan yang sangat jelek, buruk sekali. Tuh seperti itu ya. Tapi kalau seumpama misalnya dia itu ya tahu dan sengaja, bukan. Taruh sini ya. Wa man taqaddama bi ruknin sunnah lahu al-audu in ta'amada. Kalau seseorang itu mendahului 1 rukun, dia sengaja mendahului, maka sunnah untuk balik lagi ya. Tapi kalau seumpama dia tidak sengaja, lupa nih, ya diam saja, udah diam, nggak usah balik lagi. Misalnya kayak kalian di sini imamnya sedang sujud, belum cengkat. Kayak bapak biasanya kalau sujud terakhir dari rakaat terakhir biasanya agak lama. Allahu Akbar agak lama, bacanya lama biasanya. Kalian di atas sudah mendahului, bangun, Allahu Akbar. Kata kalian itu dalam hati, kok baru Allahu Akbar? Saya udah bangun dari tadi, gitu kan ya. Udah nggak usah sujud lagi, nggak usah, tungguin aja. Udah duduk. Gitu. Jadi nggak usah sujud lagi. Ya. Kalau di keterangan sulamun najamah sama saja menambah rukun, begitu. Intinya kita jangan sampai mendahului imam, karena orang yang mendahului imam nanti di akhirat kepalanya akan diganti dengan kepala khimar, kepala keledai. Iya, kedelai. Mana ya lah. Kemudian yang membatalkan sholat lagi adalah takhalluf, ketinggalan
Ketinggalan dua rukun fi'liyah secara bercurut-curut ya. Seumpama imamnya selesai dari dua rukun fi'liyah, dia masih dalam sebelum dua rukun itu. Nah, ini awas hati-hati nih. Ini kalau nggak ada udur. Nah, ya seperti itu. Di sini gambarannya imam hendak turun sujud, dia masih berdiri. Awas. Imamnya sujud, dia masih berdiri. Kalau dianya ruku mah enggak. Baru kehitung kurang satu, ya, ketinggalan satu. Tuh, itu ya contohnya. Bigoiri udrin, baik mendahului ketinggalan tanpa udur. Awas. Sekarang kalau seumpama di sini nih ada contoh nih. Idza takhallafa li qiraatil Fatihati wa qad ta'ammada tarakaha ataraka'a al imamu. Awas nih ya. Nih, penting nih. Awali sunnatin ka qiraati surati. Wa misluhu ma law takhallafa li jalsatil istirahah aw li itmami tasyahudil awali idza qama imamuhu wa huwa mubtilun. Ini penting nih. Penting. Misalnya kalian itu ketinggalan nih karena memang pengen baca surat Al-Fatihah. Terus kalian malah sengaja meninggalkan tidak menamatkan bacaan surat Al-Fatihah. Malah ikutan ruku dengan imam. Itu batal salatnya. Awas. Kecuali makmum masbuk. Kalau kalian mau muafik, selesaikan. Kalau mau masbuk ketinggalan, langsung ruku ya gitu. Atau kalian ketinggalan karena pengen baca surat. Saya pengen baca surat Atau pengen dengarkan surat, ngari surat dulu baru baca Fatihah. Jalan sampai imamnya tuh udah sujud ya. Nah gitu. Atau kalian ketinggalan karena pengen duduk istirahat. Ya, duduk istirahat sementara imamnya sudah berdiri. Dirinya lama sekali, udah baca lama ya. Udah kelamaan lah. Duduk istirahat tuh setelah bangun dari rakaat pertama ya kayak gitu. Imamnya sudah berdiri lama. Wah, hati-hati itu ya. Atau karena kalian pengen menyempurnakan bacaan tahiyat awal, imamnya sudah berdiri lama ya. Hati-hati. Itu bisa membatalkan. Kenapa sih? Li taksirihi, karena sembrononya si makmum. Terlalu sembrono ya. Nah, terus kalau misalnya ketinggalannya karena udur nggak apa-apa. Karena memang penyakitan kayak bapak ya nggak apa-apa ini. Nggak kuat ya. Yang penting jangan sampai. Bapak simpulkan lagi nih. Kalau misalnya kayak sholat taraweh, kalian jadi makmum muafik, bacaan Fatihahnya belum selesai, selesaikan. Qabla tamami salasati arkanin, sebelum sempurna 3 rukun. Sebelum imam sampai ke ruku, sujud pertama, sujud kedua. Kalau imam sudah sujud kedua, angkat, kalian masih baca Fatihah, nggak usah ruku, nggak usah i'tidal. Diam saja, nanti akhir ditambah 1 rakaat. Tapi kalau kalian selesai waladhdallin, imam masih sujud kedua, kalian ruku, i'tidal biasa aja gitu ya. Tuh, patokannya ke situ. Tuh ya, yang termasuk rukun pendek itu duduk di antara 2 sujud dan i'tidal. Nih ya. Nih itu aja lah, udah cukup. Kemudian tidak sah sholatnya seseorang yang di belakang orang kafir, baik di belakang kafir demi atau di belakang kafir zindik. Tidak sah. Awas, hati-hati ya. Sholatnya harus jangan di belakang orang kafir, diimamin oleh orang kafir. Awas. Misalnya ini mas. Dan tidak sah juga, atau di belakangnya tetap nggak sah di belakangnya.
Tidak sah juga setiap orang dari laki-laki dan banci sholat di belakang perempuan, nggak boleh. Dan di belakang banci nggak boleh. Udah gini aja lah. Sholat mengemakmum yang sah itu nih ada 5 ya. Yang sah ada 5. Pertama, laki-laki imamnya laki-laki. Laki-laki imamnya banci imamnya laki-laki. Perempuan imamnya laki-laki. Udah ya, laki-laki udah 3 kali ya. Perempuan imamnya banci. Perempuan imamnya banci. Ada perempuan banyak, banci 1. Ya banci yang imam. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa itu imamnya banci. Kalau makmumnya banci, misalnya banci semua nih, imamnya perempuan. Walundulin. Amin. Macam-macam sih banci kayaknya. Ya, tuh. 4 ya. Ulangi. Laki-laki imamnya laki-laki. Perempuan imamnya laki-laki. Banci imamnya laki-laki. Perempuan imamnya banci. Perempuan imamnya perempuan. Ini yang sah. Selain itu nggak sah. Dibalik nggak sah. Ya. Yang 4 nggak sah tuh. 4 nggak sah nih. Laki-laki imamnya perempuan nggak boleh. Laki-laki imamnya banci nggak boleh. Banci imamnya perempuan nggak boleh. Banci imamnya banci nggak boleh. Awas. Ini bubar kabeh. Banci jeung banci bubar kabeh katanya. Boleh 4 ya boleh itu ya. Itu yang nggak boleh 4. Nah, udah Bapak simpulkan ini ya. Ini banyak nih. Terus gimana kalau ada orang yang ummi, yang tidak bisa membaca? Nah gini aja lah. Bapak simpulkan aja biar cepat. Kalian misalnya sholat siang. Misalnya singgah sholat siang di satu musola, satu masjid di kota besar atau di desa. Kalau siang sholatnya bacaannya jahar atau sir? Sir kan? Maksudnya nggak kedengeran kan? Ya sudah biasa aja. Meskipun dia itu orang yang ummi atau nggak bisa baca Quran, kita nggak tahu, ya nggak? Tapi ketika kita misalnya nih jadi makmum, dianya itu ummi, misalnya maghrib atau isya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Misalnya nggak bisa inilah, misalnya nggak bisa baca Ar-Rahman Ar-Rahim misalnya ya, Malikidin misalnya ini mah. Misalnya, kalau tahu seperti itu ya jangan kita makmum di situ, jangan langsung uparokoh, niat berpisah dari imam, langsung. Begitu. Tapi kalau siang misalnya ini nggak apa-apa itu, kan nggak tahu kita nggak kedengeran, karena dia bacanya sir nggak tahu. Lanjut. Sekarang Jumat ya. Sholat Jumat hukumnya fardu ain bagi setiap muslim yang balik, yang berakal ya. Tuh, meskipun yang belum hilang kesadarannya, masih mau edan, mau apa ya? Mau ciri-ciri mau stres. Ciri-ciri mau mendekati lah, mau. Belum. Kalau belum stres, belum gila, belum pingsan, masih kewajiban. Artinya kalau seumpama dia nanti pas waktunya sholat Jumat keburu pingsan, keburu gila, keburu ini, nanti pas sadar itu harus dikodok atau di sholat duhur ya, diganti sholat duhur kalau masih tersisa waktu duhur. Kemudian setiap orang muslim laki-laki merdeka yang hadir yang mukim ya. Yang mukim tercegah hukumnya bagi orang yang bepergian, yang sedang pergian jauh. Dan juga berlaku untuk yang mendengar adzan. Insya Allah di sini kedengeran ya. Bahkan tidak hanya di Mariuk ya, di Kertajaya kedengeran, di Antasari kedengeran ya. Tanpa ada udur syariat. Apa sih udur itu? Seperti sakit yang banget sekali. Meskipun dia itu sakitnya masih bisa berjalan, tapi kalau berjalan
di hujan itu sampai menyebabkan dia sakit sekali, ya. Meskipun jalannya nggak sampai jatuh gitu ya, nggak sampai jatuh misalnya, ya tetap sakit itu udur. Tapi bukan sakit yang sakit dimanja, bukan ya. Seperti udur syariat lagi adalah hujan, allati yabullu saubahu, yang menyebabkan pakaiannya basah. Ya kalau hujan pasti basah pak. Ya kan bisa pakai payung, ya nggak? Bisa diakalin gitu. Tidak boleh sholat Jumat bagi orang kafir. Tidak ada sholat Jumat bagi anak kecil. Tidak ada sholat Jumat bagi orang gila. Dan apa-apa yang dimulhakan kepada tadi tiga ya. Tidak juga untuk perempuan, banci, enggak ada kewajiban, enggak ada. Bagi budak enggak ada ya. Meskipun baru separoh ya. Bagi musafir enggak. Orang yang diudurkan enggak, dirusong enggak. Boleh meninggalkan Jumat ya. Tidak seperti ada angin di malam hari. Misalnya di malam hari anginnya wush gede. Oh semalam anginnya gede, nggak mau Jumatan takut kena angin topan seumpama. Malam ada angin topan, ya malam itu mah. Kalau siangnya nggak ada ya baca Jumat. Tapi termasuk udur nih. Min tajhijil mayiti, orang yang ngurus jenazah mayit. Sok coba misalnya nih, makanya ketika mau menguburkan mayit, ngurus mayit itu harus lihat waktu. Misalnya mati jam 10 ya. Masa mau itu kan belum ngeduk, belum ini kan, ya enggak? Udahlah keburu. Pas jam setengah 12 masih kedukannya belum dalam, udah nungguin lama. Aduh, gimana nih, tinggalin Jumat apa enggak? Ya jangan ditinggalin mayitnya, selesaikan. Nanti sholat duhur gitu. Itu udah kepepet, termasuk udur. Ya, termasuk udur itu mah. Aduh, udah ada nih, mayitnya tinggal digotong dimasukin. Ya gotong masukin, masa ditinggalin. Itu ya. Di antara syarat sah sholat Jumat adalah pertama terjadi di waktu duhur, ya. Disertai 2 khutbah. Dilaksanakan di satu desa atau daerah. Terus tidak didahului, tidak dibarengi oleh Jumat yang lain di desa yang lain, umpamanya. Kemudian tidak susah untuk mengumpulkan masyarakatnya secara yakin, tidak susah. Meskipun tidak di masjid itu boleh, ya. Misalnya nggak ada masjidnya nih, boleh. Misalnya kalau bisa mengumpulkan di satu tempat, masjidnya nggak ada di satu bangunan atau satu halaman yang luas, boleh. Di sini mah boleh. Kalau memang ini kebutuhan ya. Tapi insya Allah lah ada semua lah. Ada pasti bangunan. Kalau di sini mah tetap walau ghairu masjidin ya, di sini ada. Kemudian syaratnya lagi adalah ketika rakaat pertama yang berjamaah harus 40. Misalnya nih, Allahu Akbar, rakaat pertama itu 40. Kalau misalnya inayah terakhir, inayah laki-laki misalnya, Allahu Akbar. Aduh itu tuh keluar wudu, termasuk sah itu yang selainnya sah. Tapi kalau misalnya baru 39 ya, dengan imamnya 39. Rakaat pertama ya nggak sah, harus 40 karena kita madzhab Syafi'i 40. Itu yang terhitung. Syarat Jumat itu yang kemudian harus dilaksanakan 2 khutbah ya. Itu syarat yang terdahulu. Rukun-rukun 2 khutbah adalah pertama membaca alhamdulillah atau memuji Allah. Ini ada hadis nabinya, karena kanjeng Nabi itu yahmadullaha wa yusni alaih, ya memuji Allah dan mengalam Allah. Pokoknya baca alhamdulillah lah. Bagaimana dalam kitab Bulughul Maram. Kemudian rukun khutbah lagi yang kedua adalah membaca sholawat kepada kanjeng Nabi. Li'anna kulla ibadatin iftaqarat ila dzikrillah. Karena setiap ibadah pasti butuh kepada dzikir kepada Allah. Dzikir Allah ya. Dan membutuhkan juga kepada dzikir kepada kanjeng Nabi. Jadi setiap ibadah itu ada dzikir kepada Allah, maksudnya menyebut nama Allah dan menyebut nama
Nabi, ya gitu. Seperti adzan, sholat. Tidak cukup hanya mendatangkan domirnya saja. Misalnya asyhadu alla ilaha illallah. Enggak cukup. Wa anna abdahu misalnya ya. Punya kita niatkan kepada kanjeng Nabi nggak cukup, harus disebutkan Muhammadnya. Cukup. Harus disebutkan kanjeng Muhammadnya. Rukun khutbah yang ketiga adalah wasiat dengan takwa. Ini yang dimaksud dalam khutbah. Ini yang dituju nih. Tidak boleh, tidak cukup hanya semata-mata menakut-nakuti tentang urusan dunia. Nggak cukup. Harus bisa menggerakkan kepada ketaatan di dalam beribadah kepada jemaah ya, bisa menggerakkan supaya taat ibadah, bisa mencegah kepada maksiat ya, supaya mencegah maksiat kepada jemaah itu. Kemudian yang keempat, membaca satu ayat, minimal satu ayat dari Al-Quran yang paham, memahamkan. Tidak cukup membaca ayat yang tidak paham, harus ada yang diterangkan ya. Tidak cukup juga sebagian ayat meskipun panjang. Tapi kanjeng Nabi di sini ya, kanjeng Nabi di sini khutbah itu membaca surat Qaf pada setiap Jumat. Oh, setiap Qaf ya. Oh, panjang ya. Rukun yang keempat ini membaca ayat-ayat dari Al-Qur'an di salah satu kedua khutbah. Yang rukunnya di salah satu ya. Tapi wa yusannu kaunuha fil ula. Disunahkan di khutbah yang pertama baca Qur'annya tuh sunahnya. Tetapi disunahkan juga setelah selesai baca surat Qaf tuh. Jadi kalau udah baca ayat yang kita ingin diterangkan, baca juga surat Qaf ya. Daiman lil ittiba ya. Mengikuti sunahnya kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Terus ini kanjeng Nabi ada hadisnya ya. Nah, pengalamannya kanjeng Nabi di sini kalau setiap Jumat pasti membaca surat Qaf. Rukun khutbah yang kelima adalah berdoa di khutbah yang terakhir untuk orang mukmin ketika baca Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, itu kan? Allahumma ighfir lil muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu yang intinya itu. Adapun selainnya tambahan. Itu yang wajibnya itu. Karena doa di khutbah terakhir itu sangat pantas ya, pantas sekali. Dikhususkan untuk yang mendengar di situ saja itu cukup ya. Seperti rahimakumullah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kalian semua. Tapi tidak cukup doanya untuk orang yang gaib, yang tidak ada. Nah, justru yang didengar di situ. Ini enggak terlalu ini. Terus orang yang khutbah harus suci dari hadas besar, hadas kecil ya. Harus tertutup aurat ya. Di sini bahkan wa in qulna bil asohi, menurut kami yang paling sahih khutbah itu bukan termasuk pengganti dari 2 rakaat. Karena kanjeng Nabi sholat setelah khutbah. Terlalu ya. Ini Pak baca dulu sebentar. Jadi memang di kitab Tanjul Qulub memang dianjurkan sholat zuhur setelah Jumat. Tapi di kita kalau memang lebih dari 40 di sini mengambil kaul atau pendapat udah cukup inilah ya. Jadi kita ngambil pendapat udah sah sholat Jumatnya. Kalau yang sholat Jumat lagi itu memang merasa khawatir meskipun banyak, takutnya yang 40 nggak keterima gitu loh.
banyak tapi ternyata nggak ada yang diterima. Misalnya yang husu hanya 39, makanya dia sholat itu lagi, sholat duhur lagi. Tapi di kitab Tanqul itu dianjurkan sholat duhur lagi ya, sholat duhur. Kemudian wajib duduk di antara dua khutbah lebih lama dari tumakninanya sholat. Awas nih ya. Ini nggak boleh ditinggalkan, harus duduknya kira-kira orang baca surat Al-Ikhlas. Tuh. Dan kalau kalian punya permintaan, itu salah satu doa yang mustajab. Kalau kalian ada yang punya permintaan khusus, mintalah ketika khotib duduk. Minta, jangan diem. Baca sholawat minta ya. Kemudian berturut-turut, di antara rukun-rukun itu berturut-turut semuanya ya. Berturut-turut semuanya. Baik sholat, khutbah, rukun-rukunnya harus berturut-turut. Bapak sebenarnya ini ada cerita ke depan nggak cukup waktunya ya. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya Rabbana ya Dzal Karam ya wahiban kulla ni'am ada abi ni'mal abu min ajli dzakam yata'abu ummi kada an'im minha man misluha fi fadliha barikhuma ya Rabbana wa fadhuma dawman lana ya Rabbana amin 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 ya rabbal alamin amin amin ya rabbana amin ya rabbal alamin. Itu pengurus udah itu belum? Udah rapat belum? Pulangnya kapan? Belum ya?